kita mau belajar tahu dulu apa sih itu Mendeley ya. Mendeley itu secara sederhana, saya jelaskan kepada kita, aplikasi yang membantu kita dalam penulisan footnote. Jadi tulisan ilmiah pada umumnya wajib menyertakan sumber pustaka dari kalimat-kalimat yang kita kutip dari buku, dari jurnal orang lain, ya, untuk menjelaskan bahwa itu bukanlah pemikiran kita sendiri, tapi pemikiran orang lain. Jadi secara akademik atau dalam kebiasaan menulis ilmiah, hal itu harus dilakukan, menyertakan sumber kutipan, ya, menyertakan sumber kutipan. Nah, biasanya itu sumber kutipan itu dicatat bisa di bawah, kita sebut namanya footnote, tapi ini sekedar informasi buat kita. Ada juga nanti yang di akhir kalimat. Ya, contoh, ini ada akhir kalimat. Nah, di bagian akhir ini ada endnote. Jadi ada nama penulis, ya, contoh ya Bapak Ibu ya, Sugiono, terus tahun penerbitan buku, contoh saja 2013. Nah, kira-kira seperti ini. Itu juga sebenarnya adalah bentuk-bentuk penulisan sumber pustaka untuk menjelaskan bahwa kalimat ini adalah kutipan. Nah, jadi ada banyak macam atau banyak jenis cara penulisan sumber pustaka. Hanya yang berlaku di STT kita, di kampus kita, STT Kristus Alpha Omega, adalah penulisan footnote. Jadi tidak di dalam atau di akhir kalimat kutipan, tapi di bagian bawah ini nanti. Yang sumber pustakanya kita tuliskan di sini. Selain menulis sumber pustaka, aplikasi Mendeley itu membantu kita juga dalam penulisan daftar pustaka. Ya, jadi dua fungsi dari aplikasi Mendeley, membantu kita dalam penulisan footnote atau sumber pustaka dan juga dalam penulisan daftar pustaka. Nah, penulisan sumber pustaka tadi saya jelaskan ada banyak jenisnya. Untuk menghindari kekeliruan, ya, untuk menghindari kekeliruan penulisan, karena tadi banyak jenisnya, ada namanya Chicago Style, Turabian Style, American Standard Style, banyak sekali, ya, banyak sekali jenis-jenis atau style penulisan, dan setiap sekolah atau setiap lembaga formal itu memiliki ketentuan sendiri. Seperti yang ada pada STT kita, menggunakan Turabian 8 sebagai style penulisan footnote dan daftar pustakanya. Nah, supaya tidak keliru-keliru, ya, cara penulisannya apa dulu, harusnya nama, apakah judulnya italik atau tidak, ya. Lalu kalau kita tadinya menggunakan Turabian 8, kalau kita ingin ubah langsung dari Turabian ke jenis yang lain, sehingga tidak perlu mengetik ulang, secara otomatis akan berubah. Itu sebabnya adalah aplikasi ini, namanya aplikasi Mendeley. Jadi mempercepat kita menulis sumber pustaka dengan tepat dan cepat. Lalu nanti juga di daftar pustakanya juga tidak perlu lagi mengetik-mengetik, akan muncul secara otomatis. Kira-kira sederhananya begitu. Nah, saya akan tunjukkan kepada kita sebelum kita memulai yang langkah berikutnya, sekedar mengenal saja apa itu Mendeley, ya, menulis sumber pustaka dengan Mendeley. Contoh saja kalimat ini adalah kalimat kutipan, anggap saja begitu. Dan ini kita kutip dari tulisan, katakan saja Gideon. Ya, kita tulis nama Gideon atau boleh judul, silahkan apa yang kita ingat. Lalu menurut kita dari buku yang berjudul Studi Biblika korelasi ini, kita mengutip kalimat ini, maka kita klik ini. Lalu kita tahu nomor halamannya, ya, tinggal Bapak Ibu hapus tadi yang warna biru sebelumnya, ini dihapus semua dengan cara klik backspace, ya, titik koma ini kita hapus. Kemudian kita tulis nomor halaman, anggap saja ini Bapak Ibu, ini karena contoh, ya, saya cepat saja, saya tulis katakan 12. Klik OK. Maka akan secara otomatis muncul. Nah, kita tidak perlu menulis satu persatu, tapi dia akan secara otomatis muncul. Lalu contoh kalimat kedua ini juga, ini adalah kutipan, anggap saja begitu, ya. Saya ingin membuat sumber pustakanya, anggap ini dari buku Sugiono, ya. Sugiono dengan judul, katakan saja judul ini, metode penelitian tindakan kompara, apa tadi itu, ya. Anggap saja saya mengutipnya dari halaman 91. Hapus yang birunya tadi, titik koma ini kita hapus, bagian page kita isi 91, lalu klik OK. Lihat, akan secara otomatis muncul, ya. Anggap saja kita sudah mengisi semua sumber pustaka, lalu kita ingin menyusun daftar pustaka. Bapak Ibu ke bagian daftar pustaka ini, ya, di bagian daftar pustaka, Bapak Ibu tinggal klik, nanti ada namanya insert bibliografi. Secara otomatis muncul secara berurutan. Gideon lebih dulu, baru Sugiono. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu. Nah, Bapak Ibu, saya ulangin cara penggunaan Mendeley, ya. Jadi anggap ini adalah kalimat yang akan kita sertakan sumber kutipannya, sumber pustaka dari mana kita mengutip. Arahkan kursor menempel pada titik atau setelah titik, jangan seperti ini. Ya, sebelum titik itu salah.
tapi setelah titik. Lalu kita klik insert citation. Kita klik ini, insert citation. Nah, lalu kita tuliskan nama penulis dari sumber kutipan ini. Anggap saja tadi salah satu di Mendeley kita, sorry. Kita buka Mendeley kita ini, ada Ari Kunto ya tadi, atau James Braga lah, katakan ini si Braga. Kita mau masukkan di sumber kutipan kalimat ini. Nah, tadi kita klik insert citation, tulis Braga, umpamanya. Nah ini cara menelaah Alkitab. Kita klik buku ini, muncul seperti ini. Yang biru ini harus kita hapus, kita delete ya, yang biru itu dihapus. Setelah kita hapus, titik koma ini juga kita hapus, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tambahkan nomor halamannya. Katakan saja kita sudah baca bukunya James Braga dan angka-angka ini 65%, 30% ini kita kutip dari halaman 45. Tulis di bagian page 45, lalu klik OK. Sekarang itu jadi nomor kutipan ketiga. Kita lihat footnote ketiga. James Braga, cara menelaah Alkitab, Malang, titik 2, Gandum Mas, dan seterusnya, nomor halaman yang 45. Ini sudah cara penulisan yang benar. Ya, ini sudah cara penulisan yang benar. Kita latihan lagi, satu kali lagi, kita coba cari. Ini ada, ya, katakan saja ini, AA ini mengatakan, ini kan hanya simulasi, jadi saya tidak tulis nama. AA mengatakan bahwa kondisi bla 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 bla, ini kalimat kutipan. Kita lihat lagi Mendeley, siapa lagi itu yang ada di sana? Katakan saja Carson ya, D.A. Carson yang punya pernyataan ini. Setelah titik, sudah pastikan setelah titik, lalu klik insert citation. Tulis nama penulis tadi, Carson. Wah ini kebetulan Carson banyak juga nih. Ya, yang mana dari buku Carson yang kita gunakan tadi? Kalau kita ragu, bisa di cancel dulu. Ya, cancel, lalu kita lihat di Carson tadi itu judul bukunya apa? The Sermon on the Mount. Ya, khotbah di bukit. Coba sekarang kita ulangi lagi. Kita ulangin, kita klik insert citation. Boleh nggak tulis judul? Boleh juga. Sermon on the Mount tadi ya. Mount. Ada yang salah tulisannya. On the Mount. Nah ini, Bapak Ibu, D.A. Carson. Kita klik hapus yang biru ini. Tulisan search for additional reference ini ya kita hapus. Titik komanya juga kita hapus. Muncul tampilan begini, tambahkan halaman, nomor halamannya, katakan saja kalimat ini kita kutip dari buku beliau halaman 68. Klik OK. Kita lihat ini nomor kutipan keempat. Kita lihat nomor 4, D.A. Carson, The Sermon on the Mount. Nah, ini alamat bukunya sudah lengkap semua. Ini caranya. Nah, sekalian saya tambahkan Bapak Ibu. Ya, untuk penulisan sumber pustaka di STT kita, atau maksud saya footnote, ya, footnote. Ingat, cara penulisannya kita blok semua. Setelah kita blok semua footnote-nya itu, ini baris pertama tiap nomor footnote itu menjorok ke dalam 1,5. Kita tarik ini 1,5 baris pertamanya. Baris pertama tiap nomor, baris pertama 0,5, 1,5. Ya. Jarak antar footnote nomor 1 ke nomor 2 ada jaraknya. Bapak Ibu tinggal nanti ke sini ya, ke home, klik bagian ini. Nah, ini ada add space after paragraph. Klik ini. Jadi ada tambahan 1 spasi setelah kutipan. Ya. Dan pastikan Bapak Ibu, sumber pustaka ini atau footnote kita ini Times New Roman, fontnya berapa? Dalam buku pedoman, fontnya 12. Enter 12. Dah, jadi dah Bapak Ibu. Sudah jadi semua nih. Sekarang kita mau coba langsung ke daftar pustaka. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Setelah ini kita cukupkan. Ya, kita langsung ke daftar pustaka. Oh, daftar pustakanya sudah langsung otomatis ya. Tadi Braga dan nambah langsung secara otomatis. Oke, kalau tidak, anggap ini masih kosong, kita hapus dulu deh. Caranya bagaimana? Tulis daftar pustaka, arahkan kursor di bawah ini, klik referensi. Lalu ada insert bibliografi, kita klik ini. Maka akan muncul secara berurutan sesuai dengan ketentuan alfabet. B dulu, C, baru G, baru S. Sudah terurut secara baik. Nah, untuk di sini kita cukupkan ya, sampai di sini penulisan atau pembahasan tentang